orang kena DB, terus orang kena hepatitis, orang kena virus influenza H1N1, dia posisinya akan lebih kuat. Kenapa? Karena antibodinya sudah biasa diajar. Makanya yang kena COVID rata-rata orang kaya. Pertama, dengerin baik-baik guys ya, dengerin baik-baik. Saya akan ambil analogi. Ada bola bekelan kayak gini. Ini anggap warga yang nggak tahu ini COVID apa enggak. Ya, solusi dari COVID-19 itu kan sebenarnya dia virus. Sekali lagi, COVID-19 itu virus. Virus yang basisnya kalau nggak salah bisa RNA. Dan dia banyak antigennya. Bisa sembuh itu kalau disertai 3 hal. Ini pertanyaan orang-orang. Gimana sih Mas Tirta perawatan orang COVID sampai orang sembuh? Ini yang sering ditanyakan orang. Saya akan kasih tahu, bukan bongkar. Ini kasih tahu. Bongkar tuh kesannya kayak aib gitu kalau data. Jadi saya akan beritahu, COVID ini virus. Ya. Nanti perumpamannya pakai ini. Virus ini masuk, ya. Virus ini masuk, anggap ini tubuh manusia. Virus ini anggap ini virus ya. Ya nggak segede ini juga, tapi anggap ini virus. Nah, virus ini itu tuh gak ada obatnya. Serius gak ada. Obat yang berguna buat COVID itu contoh kayak gini. Ini virus. Ini saya terangkan ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Jadi kalian tahu cara ngelawannya kayak apa. Biar kalian gak nganggep kenapa kok statement kayak flu. Jadi kita anggap ini virus. Virus ini basisnya RNA, makanya pakai kode. Kalau influenza yang flu Spanyol itu viral tahun 1900-an, itu H1N1. Yang karena sekarang disebutnya influenza. Kalau disebut flu biasa, flu biasa yang kalian kenal itu dulu 1900 membunuh jutaan orang. Saya ingatkan, flu yang kalian kenal sekarang itu di dulu banget tahun 1900 membunuh jutaan orang. Tapi karena orang dulu gak ada medsos ya gak viral. Nah, ini virus masuk, tubuh kita itu membuat antibodi. Ya, tubuh kita tuh sudah ada antibodi, ada limfosit. Limfosit yang tugasnya itu sama IgE, IG apalah gitu. Pokoknya IgG ya, ada apa namanya IgG sama IgM. Ya intinya adalah antibodi ini, kalau saya terangin nanti ribet, antibodi ini melawan virus. Ya. Ini virus masuk, antibodi melawan virus. Nah, kalau virus ini menang, kita sakit. Kalah antibodinya, nanti dia ngerusak paru. Parunya jadi pneumonia. Berat. Nah, tapi gejala ringannya itu rata-rata 80% ke COVID itu gejala ringan. Karena rata-rata antibodi manusia cukup kuat untuk melawan virus COVID. Dengerin baik-baik. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau ada isu obat COVID, itu sejatinya nggak ada, Pak. Obat yang langsung membunuh virus ini tuh nggak ada. Karena virus ini sejatinya dibunuh oleh antibodi kita. Nah, obat-obat yang beredar kayak Avigan, hidrokloroquine itu tugasnya meredakan gejala pada paru. Jadi let's say antibodi kita jebol, virus ini masuk ke paru. Parah kan? Nah, akhirnya muncullah si obat-obat ini. Obat kayak Avigan, terus apa namanya hidrokloroquine itu meringankan gejala pada paru. Paham? Sampai situ. Jadi kalau ada orang klaim mengatakan bahwa obat COVID itu emang nggak ada, bro. Itu meringankan gejala. Jadi kalau kalian tahu orang-orang yang kena COVID yang berat banget di ICU dikasih apa? Ya kalau nggak Avigan, plasma konvalesen, hidrokloroquine untuk meringankan gejala pada paru. Itu yang berat. Ya. Kalau batuk ya dikasih obat pereda batuk. Kalau misalkan dia sesak napas, dikasih pereda sesak napas. Itu dinamakan obat penunjang, bukan obat yang bunuh COVID. Nah, terus berarti Mas Tirta COVID sembuh sendiri. Betul memang. Kalau imunnya kuat, sekali lagi garis bawahi, kalau imunnya kuat, memang dia akan tidak bergejala, tentaranya kuat, kamplengi beres, bro. Masalahnya kita nggak tahu orang Indonesia antibodinya kuat apa enggak, karena nutrisi kita kan rata-rata jelek. Nah, makanya obat penunjang. Paham? Nah, terus Mas Tirta,
Berarti virus ini kan dikalahkan sama antibodi. Ya, betul, antibodi. Lah terus berarti cara menghasilkan antibodi yang kuat itu gimana? Ya, cara menghasilkan antibodi yang kuat itu dengan cara nutrisi. Makan banyak protein. Loh, kenapa makan banyak protein? Karena protein merupakan zat pembangun tubuh. Makanya kalau orang fitness, orang olahraga, rata-rata suplemennya protein. Pernah kalian pasti dengar, orang yang hobi fitness pasti tetih telur. Makanya kamu lihat kenapa pebasket NBA, kenapa pesepak bola, itu COVID cuma 4 hari sembuh. Jawabannya, karena protein dan suplemennya tercukupi. Ibrahimovic kemarin kena COVID, langsung dia bilang, dia nggak kenapa-kenapa. Karena nutrisi tercukupi. Nah, kalian tahu Indonesia banyak orang yang nggak tercukupi nutrisinya. Sampai segini kalian paham. Jadi kalau ditanya, obat COVID ada? Nggak. Obat COVID yang langsung membunuh itu nggak ada. Adanya adalah obat yang meringankan gejala pada paru. Lah terus kedua, yang bisa mengalahkan COVID adalah antibodi kita. Limfosit, imunoglobulin G dan M. Makanya kalau di rapid ada IgG IgM. Kalau ada swab juga IgG IgM. Paham? Nah, kenapa kok di swab? Sekarang saya jawab. Telur selalu bertanya, kenapa di swab? Gini bos, virus COVID ini, virus itu kan RNA. RNA itu zat, ya kayak ada DNA, ada kimia. Jadi kayak sel itu, saya terangkan secara singkat. Ada sel, ada kromosom ada RNA. RNA ini yang bawa gen. Ya. Nah, virus ini itu bisa nyerang kalau ada cantelannya, bro. Nah, ada cantelannya. Jadi kayak gini. Nah, ini adalah virus. Ini virus. Saya ulangin, ini virus. Nah, ini tuh ibaratnya adalah sel tubuh. Sel tubuh kita tuh kayak gini. Ya nggak segede ini, tapi anggap aja sel tubuh kita kayak gini. Nah, virus ini virus. Virus ini tuh bisa nyantel kalau cangklongannya ini sesuai. Paham? Nah, ternyata yang sel-selnya sesuai amin itu di tenggorokan sama di paru. Makanya virusnya itu langsung nempel di tenggorokan. Tak! Langsung di paru. Tak! Tubuh kita alarm. Woi, bro, ada orang asing, bro. Sikat. Orang asingnya siapa? Wah, anjing, COVID-19. Langsung dia ngasih tentara. Kalau tentaranya menang, ya kita sembuh. Makanya disebutnya self-limiting disease. Memang kalau imunnya kuat. Makanya Neymar, terus kemarin Ibrahimovic, Robert Pattinson bisa sembuh 4 hari. Kenapa? Bro, atlet kuat imunnya. Virus masuk diajar langsung sikat. Paham? Sampai sini paham? Kenapa kok di swab? Karena swab ini reseptor virus COVID paling banyak tuh di sini, bro. Tenggorokan. Tenggorokan sama perbatasan hidung dengan tenggorokan. Makanya di swab. Harapannya dilihat selnya. Oh, no COVID tesu. Gitu. Makanya saya nanti akan kaitan kenapa saya solusinya swab gratis. Paham? Nah, Mas Tirta, berarti kalau orang kena virus, berarti orang yang pernah kena DB, orang yang pernah kena DB atau influenza dulu lebih kuat. Betul. Kenapa? Itu kayak kapalan. Contoh, kamu kalau main gitar, ini kan kapalan, kayak saya. Contoh, orang kena DB, orang kena DB, orang kena tipes bakteri, sorry. Orang kena DB, terus orang kena hepatitis, orang kena virus influenza H1N1, dia posisinya akan lebih kuat. Kenapa? Karena antibodinya sudah biasa diajar. Makanya yang kena COVID rata-rata orang kaya. Itu alasan kenapa orang gelandangan, orang gila, orang di pasar jarang kena. Karena tentaranya sudah siap. Paham bosku? Itu teori utamanya ya. Itu teori utamanya. Saya terangkan dulu nih. Biar kalian nggak salah kaprah. Jadi kalian tahu, memang benar virus ini bisa sembuh sendiri kalau imunnya kuat. Nah, kalau imunnya nggak kuat, pakai obat penunjang. Nah, ini baru bahas strukturnya. Makanya kalau kalian tanya, kenapa orang gila nggak pernah COVID? Karena imunnya kuat, mas. Bacila sampah dimakan aja kuat ya. Kenapa COVID rata-rata menyerang orang yang menengah ke atas? Karena tubuhnya belum biasa disikat, bro. Paham kan? Nah, dari sini kan kalian tahu.
Kenapa ke orang gila, gelandangan, pasar nggak kena? Makanya semakin sering kalian di lapangan, malah kena-kena. Kenapa, bro? Debu jalanan, polusi, makan cuma nggak cuci tangan aja aman itu orang-orang. Kenapa? Karena kita imunnya kuat duluan. Itu alasan kenapa orang di lapangan kuat. Tapi virusnya masuk nggak menginfeksi. Kenapa? Kuat, bro. Awake kuat. Coba kamu lihat kuli bangunan. Masuk angin, kerokan, sembuh. Makanya semakin dulu dia kena penyakit, ini COVID mental. Itu alasan kenapa yang kena COVID rata-rata menengah ke atas, perkantoran. Dari dulu saya teriak perkantoran. Kenapa? Karena orang perkantoran itu ringkih. Paham, bro? Makanya disinilah saya bangga. Alhamdulillah saya pernah gak enak, pernah hidup di jalan, pernah kurang mampu. Di sini saya bilang, orang-orang yang hidup di jalan terbiasa dikeras, itu imunnya lebih kuat, mas. Itu alasan kenapa akun telur bertanya, kenapa orang gila nggak pernah kena, kenapa gelandangan nggak pernah kena, kenapa Jerry nggak kena, kenapa saya nggak kena, karena kita pernah hidup keras, bro. Bersyukurlah kalian yang hidup keras, karena dengan adanya COVID, kalian yang selamat duluan.